Saudara-saudara yang terkasih, kita tidak putus-putus untuk terus merenungkan firman Tuhan setiap hari. Kiranya pelajaran renungan hari ini menjadi nasihat bagi kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami berdoa pada saat ini. Semoga kami diberikan kekuatan melalui firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam namamu. Amin. Judul daripada firman Tuhan hari ini adalah Nuh menyelamatkan keluarganya. Dan ayat renungan di dalam Kejadian 7 ayat 1 berkata, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Dunia sebelum air bah telah menjadi cemar sepenuhnya, rusak sepenuhnya. Dalam menerangkan umat manusia pada masa itu, dalam sejarah Musa menulis, segala hasrat dan kecenderungan hati mereka sentiasa tertumpu pada kejahatan sahaja. Kejadian 6 ayat 5. Ellen White menerangkan apa yang orang-orang sebelum air bah lakukan untuk menyebabkan kesedihan yang sedemikian rupa kepada Tuhan. Dusun yang luas yang menahan dedaun ataupun kawasan yang luas, kebun yang luas menahan daun sepanjang tahun didedikasi kepada penyembahan Tuhan yang palsu. Dengan kawasan-kawasan ini bersambung dengan taman yang indah, jalan-jalan yang panjang dan berliku dengan pokok-pokok berbuah dari segala jenis menganjur di atas jalan dihiasi dengan patung-patung dan dilengkapi dengan segala yang boleh menggembirakan panca indera dan melayani keinginan yang menggairahkan dari orang-orang itu, dan dengan demikian menggoda mereka untuk mengambil bagian dalam penyembahan berhala. Mereka juga mengamalkan poligami dan korban manusia. Dalam sebuah komentar di mana Ellen White berkata bahwa manusia pada saat itu ia benar-benar sangat berdosa. Mereka bahkan mendirikan tempat untuk berhala. Sehingga apa yang dibuat mereka membuat korban melalui manusia. Ini adalah yang benar-benar sangat salah di hadapan Tuhan. Walaupun tinggal di tengah-tengah budaya yang rusak itu, Nuh seorang yang benar dan tidak bercelah. Dia hidup akrab dengan Tuhan. Kejadian 6 ayat 9. Tetapi teladan dan message amarannya yang penuh kuasa tidak menghasilkan tuaian jiwa yang besar. Akhirnya hanya istri dan 3 orang anak laki-laki serta istri mereka yang diselamatkan di dalam bahtera. Walaupun sesetengah orang mungkin menganggap usaha Musa sebagai satu kegagalan penuh, Ellen White menuliskan, di tengah-tengah pencemaran yang berlaku, Metusala, Nuh, dan ramai lagi yang lain bekerja keras untuk tetap menghidupkan pengetahuan akan Tuhan yang benar-benar dan bersaing dengan pasang surut kejahatan moral. Henokh telah mengulangi kepada anak-anaknya apa yang Tuhan telah tunjukkan kepadanya mengenai air bah, dan Metusala serta anak-anak lelakinya yang hidup mendengar khotbah Nuh membantu dalam membina bahtera. Jadi, sementara orang-orang melakukan pelbagai dosa pada zaman Nuh, ada juga mereka yang masih tetap ingat kepada Tuhan. Walaupun amaran dari Nuh ditolak oleh dunia, namun teladannya menghasilkan berkat kepada keluarganya. Sebagai ganjaran bagi kesetiaan dan integriti, Tuhan menyelamatkan semua ahli keluarga bersama dengan dia. Sungguh memberi dorongan kepada kesetiaan ibu bapa. Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Dan paling penting, dia menjadi alat keselamatan bagi keluarga sendiri. Walaupun tiada orang yang mendengar dan menerima message kita bahwa dunia akan berakhir,
kembali. Saya berdoa keluarga kita sendiri akan diselamatkan bukan karena khotbah kita, tapi karena cara hidup kita di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, cara hidup engkau, cara hidup Anda, cara hidup saudara-saudara berkemungkinan ataupun pastinya kalau kita baik di hadapan Tuhan, kasih di hadapan Tuhan, setiap perbuatan, setiap tingkah laku kita, jika itu bersesuaian di hadapan Tuhan, dapat menyelamatkan keluarga kita. Bapa, Tuhan bantu kami untuk hidup sedemikian rupa, hingga anak-anak kami akan diselamatkan karena kami melihat Engkau dipantulkan dalam hidup kami. Mari kita minta Tuhan agar kita dalam hidup kita, diri kita memperlihatkan satu nilai ataupun satu kasih ataupun satu tabiat yang baik kepada keluarga kita. Kiranya kita diberkati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan di surga, Allah yang penuh kasih, yang sentiasa memimpin dan membimbing. Terima kasih Bapa atas berkat-Mu, atas segala-galanya. Tolong kami Tuhan, ajar kami Tuhan agar tetap setia, sehingga kami walaupun orang sekeliling kami berbuat kejahatan, tapi kami tidak mengikuti itu. Kami tetap dengan iman percaya kepada Tuhan, bahwa apa yang terjadi seperti Nuh setia kepada Tuhan, Nuh tetap bertahan dalam imannya, percaya kepada Engkau. Begitu juga kami harus lakukan apapun yang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami sudah berserah. Amin.